Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Alicia Dwi Vandira dari kelas 2 TRKA. Di sini saya akan menyampaikan progres dari Ohio Apps. Ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan. Pada progres ini juga menambahkan menu di More atau di tempat lain untuk CRUD data user, dan di tabel user itu memiliki kolom name, email, password seperti di halaman login seperti biasa. Dan di halaman login juga untuk inputan email dan password saat tombol login ditekan atau diklik itu akan melakukan pengecekan ke tabel usernya apakah email dan passwordnya atau username yaitu benar atau tidak. Jika benar akan mengarahkan ke halaman home. Jika gagal akan ada informasi alert itu username atau passwordnya salah di halaman loginnya. Baik, di sini saya menambahkan dua package yaitu data dan package login. Di package data itu ada package lagi DAO dan entity. Di DAO itu ada login DAO-nya, beberapa query dan insert, update dan delete. Untuk query itu ini untuk mengambil select username, mengambil data dari tabel username-nya. Lalu untuk cek login, username, where emailnya dan passwordnya. Lalu untuk mengambil ID-nya, query-nya. Sini juga ada insert untuk menambahkan data user baru ke database-nya untuk menambahkan usernya. Update-nya untuk data user yang sudah ada, lalu delete untuk menghapus data user dari database-nya. Nah, di entity ada login entity ini untuk primary key-nya. Dan untuk kolom emailnya yang diisi dari user ada email, username, password, dan itu string semua ya. Di package data juga saya menambahkan app database-nya. Di database ini untuk DAO. Juga ini untuk kita menambahkan kelas DAO di sini. Jika kita ingin menambahkan DAO yang lainnya itu tinggal menambahkan abstract fund-nya di sini. Lalu ini fungsi untuk mendapatkan instance database-nya, get instance ini. Selanjutnya itu di package login ada 3 kelas ya. Satu fragment login, lalu ini kelas biasa untuk login adapternya. Lalu ada satu activity. Nah, untuk di fragment login seperti biasa awal kita memakai binding ya untuk mengakses elemen-elemen di layoutnya. Lalu ini untuk variabel database dan daftar user. Ini untuk karena kita memakai list of. Lalu ini binding saat fragment mau ditampilkan. Lalu override fun on view create. Di sini untuk setelah tampilan fragment selesai dibuat, ini untuk biar fragment bisa punya tombol menu di toolbarnya. Lalu require activity ini untuk atur toolbar di fragment ini, jadi toolbar utama. Saya juga menambahkan ini set home untuk kembali untuk back dan pakai icon juga, icon backnya. Nah, untuk memunculkan tombol back itu memakai set display home seperti yang pernah dijelaskan, dan titelnya itu user untuk judul toolbar ya. Sini juga ada inisialisasi database-nya, dan ini untuk siapin tampilan list user.
tampilan dan juga mengambil data user dari database-nya. Nah, binding verb add node ini untuk tombol tambah, untuk menambahkan usernya nanti, dan akan membuka halaman tambah datanya. Itu untuk fungsi tombolnya. Lalu untuk mengatur aksi pas tombol menu di toolbar ditekan ya, ini juga ada back ke home-nya untuk balik ke halaman selanjutnya di require activity. Kalau ini itu untuk fragment, tampil lagi, diambil ulang datanya biar selalu update. Lalu banding username biar bisa nampilin data user, jadi dalam bentuk list kelihatannya seperti itu. Lalu untuk ambil semua user dari database itu memakai adapter di sini. Memanggil kelas login adapter juga di sini bindingnya. Lalu ini untuk kalau tombol editnya ditekan dan isi user data tuh dipilih ID-nya. Nanti juga ada tombol hapus user, memakai delete user, find delete user, dari juga memanggil login entity-nya. Lalu selanjutnya di kelas login adapter. Di login adapter ini untuk username dan list login entity. Lalu memanggil juga fragment login, karena ini di adapter ya kan. Ini untuk tampilan item. Ini operate fun on bind view holder, itu untuk mengisi data ke tiap itemnya. Dan binding holder binding ini menampilkan email text, tampilkan email dan user ke ke text view-nya. Nah, ini juga ada button delete-nya. Untuk fungsi button delete-nya, jika ditekan akan menampilkan nanti alert dialognya, itu konfirmasi apakah kita yakin ingin menghapus data ini. Itu juga ada batalnya. Lalu untuk tombol editnya memakai fungsi itu set on click. Lalu holder item view akan munculkan snack bar itu. Lalu selanjutnya di activity, login form activity. Ini untuk form activity, login formnya. Biasa binding untuk login formnya. Lalu ini untuk menyimpan ID dari edit user. Ini binding layoutnya. Lalu ini untuk set toolbar. Set toolbar yang ada dipakai di toolbar activity. Set support actionnya, dan di sini saya judul toolbarnya itu user form. Juga ada inisialisasi database. Dan untuk cek apakah ini mau edit data, kan juga ada edit data. Juga ini binding ini untuk tampilkan data ke input field. Lalu nanti jika setelah diedit itu ada button save-nya. Saat di save ini maka akan save email, username, dan password yang telah dibuat. Nah, jika apakah cek ini untuk cek apakah semua input sudah diisi. Juga ada simpan nih ke database, maka akan menampilkan ini data diperbarui. Lalu untuk seperti biasa tombol back-nya, handle tombol back-nya seperti itu. Sini saya akan menjalankan aplikasinya yang telah dibuat. Untuk pertama itu contoh jika email atau password itu kita salah mengisinya. Di sini maka akan menampilkan alert dialognya itu email atau passwordnya salah.
jika yang benar. Di sini kan saya sudah menambahkan user dari saya, itu contohnya email kampus, email mahasiswa saya 123trk. Nah, jika benar langsung menampilkan dialog login berhasil dan ke halaman home-nya. Ini untuk halaman user, menambahkan user. Sini ada data list usernya, bisa diedit. User form ya, ini page user form, lalu dihapus akan menampilkan snack barnya itu konfirmasi jika yakin ingin menghapus data ini. Dan ini untuk menambahkan usernya, user formnya, jika di save itu akan tampil di halaman user, daftar usernya, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.